enter, dan kita tunggu lembarnya sudah terbuka, lembar dari formulir yang kita buat tadi. Sekarang kita isi nama misalnya. Hai teman, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Di video ini saya akan bagikan cara menggunakan Google Form ataupun Google Formulir, di mana sedikit gambaran tentang Google Form ini. Google Form ini adalah suatu layanan yang memiliki fitur untuk pembuatan formulir, di mana formulir ini bisa berbagai macam, seperti formulir pendaftaran suatu acara ataupun kegiatan, kemudian formulir untuk meminta feedback dari audiens ataupun peserta yang hadir di dalam suatu seminar. Dan Google Form juga akhir-akhir ini sudah sangat familiar bagi para akademisi yang sedang melakukan penelitian, di mana dia dapat dengan mudah membuat form survei, kemudian dia menyebarkan kepada teman-temannya, bahkan kepada audiens yang mungkin dia belum kenal, hanya dengan memberikan link, dan secara otomatis hasil inputan tersebut dapat dia kumpulkan dalam suatu bentuk. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tahapan pertama bagaimana membuka Google Form, dan nantinya kita akan mencoba sedikit bagaimana menggunakan Google Form. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya sudah ada di halaman Google Chrome, di mana saya telah login di akun Gmail saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan Google Form, itu diwajibkan untuk memiliki akun Gmail. Dan jika sudah, teman-teman ketika membuka halaman awal Google Chrome biasanya akan tampil seperti ini apabila telah login di akun Gmail teman-teman. Dan teman-teman silakan klik icon ini ataupun Google Apps di sini dan cari form ataupun Google Form yang berwarna ungu, biasanya di paling bawah. Nah, yang ini klik aja satu kali dan tunggu sampai lembar halaman Google Form terbuka. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah halaman Google Form. Ini bagian awal di mana kita bisa melihat ada tanda plus di sini, ataupun dengan informasi blank. Itu adalah informasi di mana kita ingin membuat formulir kita dari awal sekali. Jadi dari nol, kita klik aja di sini satu kali. Dan di sini kita dihadapkan dengan bentuk dari lembar kerja Google Form. Di sini teman-teman bisa lihat beberapa opsi di bagian atas. Yang di sini ini merupakan bentuk dari Google Form yang ingin kita buat nantinya. Jadi seperti jenis tulisan, ukuran tulisan, kemudian header. Header ini teman-teman nanti bisa memilih background yang nantinya background tersebut akan ada di bagian ini. Nah, untuk yang color ini adalah warna yang ingin digunakan untuk form teman-teman ataupun formulir teman-teman buat. Di sini terserah teman-teman ingin menggunakan warna apa. Oke, saya akan pilih yang ini aja. Saya close. Dan untuk yang ini adalah preview. Jadi teman-teman jika sudah selesai membuatnya nantinya bisa klik preview, dan secara otomatis dia akan buka tab baru dan memperlihatkan bentuk dari formulir yang kita buat. Dan kita akan mulai. Untuk pertama mungkin di sini, ini adalah bagian dimana kita membuat jenis dari pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan kepada para audiens kita ataupun pengisi dari kuesioner ini nantinya. Jadi di bagian pertanyaan pertama nantinya menggunakan jenis multiple choice. Jadi jika teman-teman ingin memberikan opsi pertama ini sebagai keterangan, misalkan seperti nama gitu, nanti yang kedua alamat. Nah, teman-teman klik aja di bagian sini, maka akan muncul pop-up seperti ini, dan pilih yang short answer. Jadi ya kita butuh namanya, nama. Oke, kita buat seperti ini dulu. Kita coba preview. Di sini akan muncul nama. Jadi jika para audiens yang mengisi kuesioner kita
menerima link yang kita berikan, maka dia akan melihat tampilan seperti ini. Ini adalah pertanyaan pertama dalam formulir kita. Jika pertanyaan pertama ini harus diisi, kalau tidak diisi dia tidak bisa submit, maka teman-teman harus menambahkan aturan tidak boleh dilewati. Caranya itu kita balik lagi ke halaman Google Form ini, lembar kerja ini, kemudian klik di require yang ini, klik satu kali di sini. Secara otomatis pertanyaan pertama ini akan menjadi syarat harus untuk diisi, dan bila tidak diisi maka dia tidak bisa melakukan submit pada formulir yang kita buat. Kita coba di preview. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya, ada tanda bintang, di mana bintang ini menandakan bahwa pertanyaan ini harus diisi. Oke. Kita balik lagi ke Google Form. Di sini baru satu pertanyaan pada kuesioner kita. Kita ingin menambahkan, caranya itu cukup mudah. Tinggal klik aja di sini satu kali, add a question, dan akan muncul pertanyaan kedua. Dan di pertanyaan kedua kita ingin memilih model seperti apa nih di pertanyaan kedua. Teman-teman tinggal pilih di sini. Misalkan nih teman-teman ingin pertanyaan kedua multiple choice, buat aja di sini gitu. Misalkan umur. Klik aja satu kali di sini, maka secara otomatis option 1 akan ditandai dan silahkan ketik apa yang ingin dibuat. Misalkan saya buat 17 tahun sampai dengan 20 tahun. Kemudian saya mau menambahkan lagi option kedua. Opsi kedua itu 21 sampai dengan 30 tahun. Yang ketiga mungkin 31 sampai dengan 40, dan yang terakhir mungkin 50 sampai dengan 60 tahun. Nah, bila ada yang terlewatkan tinggal klik aja di bagian sini dan ketik aja untuk dikoreksi, dan bila sudah sesuai teman-teman ingin lihat kembali bisa di preview di sini, klik aja satu kali dan akan muncul seperti ini untuk form yang telah kita update dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama nama, yang kedua umur. Jadi di sini harus memilih salah satu apa yang ingin dipilih. Kita kembali lagi ke sini. Oke, sekarang sudah di bagian bagaimana menambahkan pertanyaan. Kita akan tambahkan lagi ya, mungkin satu lagi. Di sini teman-teman bisa pilih jenis-jenis yang ada. Pastinya pilihan ini harus disesuaikan lagi dengan jenis kuesioner yang ingin teman-teman buat. Jika teman-teman ingin pilih jenis linear scale, ini biasanya untuk suatu tingkatan-tingkatan tertentu, misalkan dalam suatu feedback, menarik, sangat menarik, kurang menarik, dan paling menarik. Di sini mungkin teman-teman bisa menggunakan opsi ini. Oke, jika teman-teman ingin menyisipkan tanggal gitu ya, tanggal kunjungan vaksin misal. Nah, untuk jenis pertanyaan ketiga ini adalah suatu pertanyaan dalam bentuk tanggal. Nanti kita coba ya, kita masukkan ke require, dan ini juga require, dan kita preview di sini. Dan di sini teman-teman bisa lihat di pertanyaan ketiga dia diminta untuk mengisikan tanggal, hari, bulan, tahun. Dan ketika teman-teman isi di sini, teman-teman diberikan opsi untuk mengisi manual atau mau otomatis seperti ini. Kalau otomatis tinggal klik di bagian icon kecil ini, maka otomatis akan muncul tanggal. Jadi tinggal pilih tanggal berapa yang ingin dimasukkan. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke lembar kerja Google Form. Di sini teman-teman bisa lihat ada opsi yang bisa teman-teman gunakan untuk disisipkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini, seperti opsi menyisipkan gambar. Nanti teman-teman jika ingin membuat pertanyaan di mana pertanyaan itu seperti pertanyaan logika, teman-teman bisa sisipkan gambar di sini, add image. Nah, tinggal di-upload aja gambarnya ke sini, drag and drop juga bisa. Jadi secara otomatis maka dia akan di-save dan ditampilkan pada pertanyaan ketiga ini. Kemudian ada yang kotak, jadi teman-teman bisa menambahkan video. Dan ini yang terakhir mungkin section ini pertanyaan yang berkelanjutan ya di sesi kedua gitu. Jadi misalkan nih satu sesi sudah selesai,
Jadi sesi ini adalah sesi pertanyaan pertama, nanti akan masuk ke sesi pertanyaan kedua. Jadi kita membatasi satu sesi itu dengan beberapa pertanyaan dulu, kemudian kita melanjutkan dengan sesi selanjutnya. Oke, saya delete aja. Di sini saya pikir beberapa info yang sudah saya punya sudah saya sampaikan, dan jika teman-teman nih ingin formulir ini diberikan kepada audiens ataupun orang yang harus mengisi, teman-teman silahkan klik di bagian send di sini, dan misal teman-teman punya email dari para peserta, tinggal ditambahkan di sini emailnya dan subjeknya, judulnya apa dan permintaannya apa. Jika teman-teman ingin minta tolong ini diisi sampai dengan tanggal berapa, di sini bisa teman-teman tambahkan. Dan bila teman-teman belum tahu siapa yang harus menerima formulir ini, teman-teman bisa klik yang bagian ini, link. Artinya teman-teman tinggal membagikan link secara sembarang di berbagai grup WA ataupun apapun itu. Secara otomatis dia akan bisa membuka halaman ini dan mengisi formulir ini. Saya sudah mengopi formulir ini. Sekarang saya akan coba buka di sini. Saya buka tab baru, kemudian paste, enter, dan kita tunggu lembarnya sudah terbuka, lembar dari formulir yang kita buat tadi. Sekarang kita isi nama, misal nah, kemudian kita isi sembarang aja di sini. Kemudian kita isikan tanggal sembarang, saya mau di sini misalkan. Dan setelah saya mengisi semuanya, seharusnya jika terisi dia akan bisa disubmit. Dan seperti ini berarti saya berhasil mengisi seluruh pertanyaan yang ada di formulir ini. Dan sekarang jawabannya sudah diterima oleh kita yang buat formulir ini. Untuk melihat bentuk dari jawabannya, kita kembali ke lembar kerja yang telah kita buat tadi. Kita lihat di bagian responses. Di sini ada satu, yang artinya ada satu orang yang telah mengisi formulir kita, dan kita bisa melihat di sini informasi yang kita dapat itu ada satu orang, namanya ini, umurnya diketahui yang warna hijau, berarti di sekitaran 50-60 tahun, dan juga tanggal kunjungan vaksin dia setuju di tanggal 25 Agustus. Seperti itu. Oke, ini informasi dari summary. Kita akan coba isi satu lagi deh. Nah, kita akan isi di sini. Nah, kemudian saya isi di sini dan saya isi di sini dan saya submit lagi. Kita balik ke halaman di lembar kerja Google Form kita. Akan muncul summary seperti ini. Responses ada 2 orang, dimana di sini kita bisa lihat ada 2 nama. Di sini ada 2 umur, kelompok umur maksudnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada tanggal berbeda, di mana kedua kelompok umur ataupun 2 orang ini mengajukan tanggal yang berbeda untuk vaksinasi. Dan ada opsi di tab question. Question ini adalah data dari per masing-masing orang yang telah mengisi formulir kita. Kemudian di bagian individual ini adalah data detail. Kalau tadi hanya summary doang, data nama doang. Kalau ini adalah data nama per detail per masing-masing orang yang mengisi, seperti nama, umur, dan kunjungan. Kita bisa lihat, kita bisa geser lagi untuk yang kedua seperti ini. Dan yang terakhir teman-teman bisa menyimpan data ini ke dalam Google Sheet. Teman-teman pasti dari tadi sudah melihat icon ini, icon dimana teman-teman bisa membuat data ini dalam bentuk Google Sheet. Kita klik aja, secara otomatis akan muncul pop-up seperti ini. Dia menanyakan buat sheet baru atau menggunakan sheet yang sudah ada. Karena kita masih pertama kali, kita buat sheet baru, dan di sini silahkan teman-teman isikan sheet apa, nanti isikan nama untuk sheet yang baru ini apa gitu. Nah, kemudian create, dan kita tunggu sampai lembar kerja Google Sheet terbuka. Dan ketika sudah terbuka, teman-teman akan melihat data para pengisi kuesioner akan ada di dalam Google Sheet tersebut. Bila kita tambahkan lagi nih data pesertanya, kita coba isi lagi ya. Oke, kita sudah mengisi yang ketiga kalinya. Di sini akan muncul 3 responses dengan 3 kelompok umur berbeda dan tanggal berbeda. Dan di bagian Google Sheet
akan otomatis muncul juga. Jadi akan saling update data yang ada di Google Form dan di Google Sheet. Jadi teman-teman klik di bagian ini bila ada update data baru, dan di sini bila teman-teman belum mempunyai format ataupun template untuk pembuatan formulirnya, di Google Form ini juga menyediakan template. Jadi teman-teman bisa pakai yang mana aja. Ini saya akan ajak teman-teman ke bagian template dari Google Form. Kita balik aja lagi. Ini merupakan template dari Google Form. Jadi ini yang disediakan oleh Google Form. Jika ingin melihat lebih banyak, klik aja yang bagian sini. Maka kita akan melihat lebih banyak lagi template yang disediakan oleh Google Form. Ini template-template yang familiar digunakan. Contohnya event registration, ini biasanya untuk pendaftaran suatu acara seminar misalkan. Sebelum hadir harap mengisi event registration, teman-teman bisa langsung menggunakan template ini. Pastinya teman-teman tinggal sesuaikan bahasanya, karena di sini menggunakan bahasa Inggris. Dan kemudian teman-teman bisa ke bawah lagi untuk melihat event feedback. Di sini biasanya setelah kegiatan seminar, teman-teman butuh masukan ataupun saran, kritikan, teman-teman bisa menggunakan event feedback ini. Ini adalah template yang disediakan oleh Google Form. Dan customer feedback ini apabila teman-teman punya nasabah dan ingin menanyakan feedback terkait kinerja teman-teman ataupun pelayanan teman-teman, silahkan gunakan ini sebagai contoh yang nantinya teman-teman gunakan untuk membuat formulir teman-teman sendiri. Dan ini adalah bagian akhir dari video. Terima kasih telah menonton, semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.